Kita buka Alkitab kita di dalam Matius pasal 5 ayat 43 sampai 48. Saya baca ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara baca ayat genap. Artinya saya 43, Bapak Ibu 44, demikian sampai 48. Kita mulai ayat 43, kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Sama-sama kita katakan amin. Amin. Ayat 43, kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Amin. Firman ini berkata, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Amin. Wah, mulai berpikir ya. Selama kita baca Alkitab, firman Tuhan dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, tidak ada satu ayat yang pernah berkata, bencilah musuhmu. Jadi jangan ambil ayat ini sebagai ayat pegangan ketika saudara punya musuh dan saudara menghalalkan untuk membenci musuh. Firman Tuhan bilang dalam Matius pasal 5 ayat 43, saya diizinkan membenci musuh saya. Tapi ada kok di perjanjian lama Tuhan bilang, hancurkan segenap musuhmu. Waktu bangsa Israel berperang, kan Tuhan bilang, jangan biarkan satu pun terlewatkan, tumpas semua. Bukankah itu Tuhan berkata, benci musuhmu? Bapak Ibu harus kita pelajari bahwa itu bukan Tuhan sedang mengajar kita untuk membenci musuh. Itu sama halnya waktu Israel juga ditawan oleh bangsa lain. Waktu bangsa Israel juga dihukum Tuhan. Ini perkara urusannya Tuhan, bukan urusannya kita. Musuh yang disebut dalam waktu mereka berperang, kalau dalam pelajaran orang Kristen dibilang itu adalah perang suci. Perang suci namanya. Musuh yang dimaksudkan Tuhan di sana adalah musuh Tuhan di mana mereka yang hidup tidak berkenan, hidup lalim sama seperti Sodom dan Gomora. Hidup mereka tidak ada satupun yang menyenangkan Tuhan. Itu sebabnya Tuhan turunkan apa dari sorga untuk menghancurkan Sodom dan Gomora? Iya, api dan belerang. Belum pernah kita lihat turun dari sorga, hancurkan, tunggang balikkan Sodom dan Gomora. Kenapa? Karena kelaliman mereka, tidak ada satupun di antara mereka yang benar. Dan musuh itu berbeda dengan musuh saudara. Jadi firman Tuhan tidak pernah mengajar, bencilah musuhmu. Lalu kenapa ini begini? Kita coba lihat dalam perjanjian lama ya, beberapa ayat supaya saudara lebih memahami ini. Coba kita lihat Amsal 25 ayat 21. Jika seterumu lapar, seteru itu artinya musuh ya, imbang katanya bahasa Karo. Coba kita baca, jika seterumu lapar, berilah dia makan roti. Dan jikalau ia dahaga, berilah dia minum air. Itu yang firman Tuhan bilang. Berarti tidak ada catatan yang mencatat bencilah musuhmu. Justru berilah dia makan kalau dia lapar. Dan beri dia minum air kalau dia dahaga. Satu ayat lagi, Keluaran 23 ayat 4 sampai 5. Apabila engkau melihat lembu siapa?
lembu musuhmu atau keledainya yang sesat, maka segeralah kau kembalikan binatang itu. Ini bukan orangnya, tapi lembunya pun kata Tuhan, kalau dia sesat, kembalikan. Jangankan orangnya, lembunya pun Tuhan bilang, kembalikan kalau dia sesat. Masalahnya kita orang sering kalau kita gak suka sama orang, sama lembu-lembunya pun kita gak suka. Lewat ayamnya pun kita gak suka. Lewat sidah pelangkahna, bahasa Karo bilang, pelangkahne piate kulang. Padahal firman Tuhan bilang, apabila engkau melihat lembu musuhmu atau keledainya sesat, segeralah kau kembalikan binatang itu. Apabila engkau melihat rebah keledai musuhmu karena berat bebannya, maka janganlah engkau enggan menolongnya, haruslah engkau rela menolong dia dengan membongkar muatan keledainya. Jadi ayat ini pun sedang mengajar kita, musuh bukan untuk dibenci. Musuh bukan untuk dikutuki. Musuh bukan untuk tidak diperhatikan. Justru dari ayat ini kita diajar firman Tuhan, kalau ada musuhmu, ada yang bisa kau tolong, tolonglah dia. Kalau ada yang kau tidak suka, ada yang bisa kau kerjakan perbuatan baik dalam hidupnya, kerjakanlah itu yang firman Tuhan ajarkan. Kebetulan Alkitab saya ini ada bahasa Indonesianya, ada bahasa Inggrisnya. Mungkin saudara juga begitu ya. Atau handphone kita sekarang sudah canggih. Di handphone kita bisa lihat terjemahan bahasa Indonesia, lalu di sampingnya bisa terjemahan bahasa Karo, atau bahasa Tapanuli, atau bahasa Inggris, atau bahasa apa saja. Itu bisa kalau kita ada di handphone. Sebenarnya ayat ini berkata begini. Kamu telah mendengar perkataan, bukan firman. Jadi di sini ada kesilapan penulisan, penafsiran. Kadang-kadang ini bisa terjadi. Ini bukan firman maksudnya. Kalau bahasa Karo pun dia bilang, engkau begindu ajaran enda. Ajaran enda belum tentu firman Tuhan. Ajaran enda itu bisa perkataan orang-orang baik dulu. Orang baik bisa mengajar ini. Kasihi musuh kita, tapi kasihi sama kita, tapi kalau musuh kita bencilah. Tapi sebenarnya firman sedang mengajar kita dari beberapa ayat sebelumnya yang kita pelajari, bahwa kasihilah sesamamu manusia dan kasihi jugalah musuhmu. Katakan kanan kiri saudara, kasihilah sesamamu dan musuhmu. Ada yang gak bilang, jangan-jangan di sebelahnya musuhnya. Di sebelahnya suaminya, rupanya berantem tadi pagi kan. Cuman mau kebaktian ya udahlah gitu kan. Susah dia mengatakannya. Ya, mengasihi musuh itu sulit. Tidak gampang. Mengasihi sesama pun kadang-kadang Pak Tor lupa, Pak Tor sibuk, kadang-kadang kita tidak bisa tunjukkan kasih, apalagi musuh. Satu kali Daud punya musuh dalam selimut. Musuh dalam selimutnya Daud adalah anaknya sendiri. Anaknya yang mau merebut kekuasaannya, anaknya yang mau mengambil tahtanya, anaknya yang mau mengambil kekuasaannya. Sampai dalam Mazmur pasal 55 ayat 13 sampai 15. Coba kita baca lagi ayat ini. Mazmur 55 ayat 13 sampai 15. Daud berkata begini, kalau musuhku yang mencela aku masih dapat menanggungnya. Kalau pembenciku yang membesarkan diri terhadap aku masih dapat menyembunyikan diri terhadap dia. Tetapi engkau orang yang dekat dengan aku. Siapa orang yang dekat dengan kita, Bapak Ibu? Engkau orang yang dekat dengan aku. Mungkin orang rumah ndu, anak ndu, suami ndu, istri ndu, orang tua ndu. Temanku, kata Daud. Mungkin teman du dalam pekerjaan, teman du di mana saja bertetangga, orang kepercayaanku. Ayat 15,
Kami yang bersama-sama bergaul dengan baik, kita teman baik. Masuk ke rumah Allah. Oh, jangan-jangan kita sesama di sini. Sama-sama bergereja, jemaat GPD Ilau Gende. Kalau orang yang bikin aku begini masih terima akalku. Tapi kalau kami sesama jemaat, kalau orang yang tipu aku masih terima aku. Tapi kalau adekku yang dari kecil kami sama, selalu ku tolong dia tipu aku, mana bisa ku terima. Gitu kan? Kalau mama orang lain di pajak sana, dikeluarkannya perkataan yang pedas menyakitkan, masih terima aku. Tapi kalau mamaku yang keluarkan, gak mungkin bisa ku terima. Ini Daud, musuhnya musuh dalam selimut. Daud begitu sedih. Dia bilang sama Tuhan, tapi aku berseru kepada Allah dan Tuhan menyelamatkan aku. Betapa sering Bapak Ibu Saudara, musuh itu kita berpikir tentang musuh yang jauh. Padahal di dalam hati kita sudah melabel seseorang itu orang-orang yang dekat. Teman kita, tetangga kita, orang di gereja kita adalah musuh-musuh kita. Aku gak suka ya. Aku gak suka ya dengan Mama Sianu itu. Gak suka ya. Sudah ada label tersendiri di hati. Walaupun belum kita bilang musuhku. Belum kita tuliskan. Tapi sudah ada muncul bibit-bibitnya di hati kita. Kalau orang yang buat begini masih terima aku Tan. Kalau orang lain, kalau bapak tengahku tadi begini, Om masih terima aku. Ini bapakku sendiri kok begini sama aku, gak terima. Makanya gak heran banyak anak-anak Tuhan waktu disampaikan kasihilah musuhmu, dia berpikir terlalu jauh dan tidak pernah merasa bahwa dia sendiri yang sedang firman Tuhan maksudkan. Betapa sering yang kita benci adalah di dalam hati kita adalah orang-orang yang dekat dengan kita. Sama seperti ada pepatah bilang begini, nila merusak susu dalam satu belanga. Bapak Ibu ingat ya itu pepatah yang bilang begitu. Ada juga yang bilang begini, kemarau 1 tahun dihapuskan hujan 1 hari. Ada beberapa pepatah yang bilang begitu. Sama sebenarnya sakit-sakit, luka-luka yang kita alami, sebenarnya itu baru 1, 2, 3 kali yang dilakukan oleh orang dekat kita. Tapi kita lupa berapa banyak kali perbuatan baik yang sudah dilakukan oleh orang dekat kita. Seperti seorang anak bilang, aku gak suka dengan orang tuaku, dia pilih kasih. Kenapa? Kita tanya. Aku belum dipestakan, kakakku, adekku semua udah dipestakan. Kebetulan waktu dia mau dipestakan, uang orang tuanya gak ada. Gak ada, kami dipestakan, sakit hatiku. Kakakku dipestakan, adekku dipestakan. Tapi ini bukan pengalaman pribadi saya ya, saya sangat contohkan saja. Tante itu ya, itu enggak. Lalu parahnya, ini yang suaminya ngomong gitu, istrinya ikut-ikutan. Iya Kin. Ini ikut-ikutan pula, padahal lain ini ceritanya ya. Terus satu lagi, waktu lahir anak kami, 5 hari dia cuma rumah kami. Coba rumah kakakku, 17 hari dia di sana. Sampai udah kuat kakak itu, baru dia pergi. Di rumahku cuma 5 hari, cuma 2 hal itu yang membuat akhirnya dia jadikan dia label orang tua itu menjadi musuh. Padahal berapa banyak kali dari lahir sampai dia sekarang, kebaikan-kebaikan orang tua yang sudah dia tunjukkan. Itu biasa dan itu sering terjadi. Kalau Bapak Ibu renungkan betapa sering itu terjadi. Yang banyak kali kebaikan itu gak diingat. Tapi yang diingat adalah 1-2 kali perbuatan-perbuatan yang tidak baik itu. Dulu waktu dia tabrakan, siapa yang tolong dia? Orang tuanya. Sampai orang tuanya harus jual sepeda motor lagi untuk bayar dia tabrakan. Waktu dia sekolah mau kuliah, siapa yang bayar? Waktu dia punya pergumulan, siapa yang tolong? Waktu dia dibesarkan dalam segala sesuatu yang dia butuhkan, siapa yang berikan? Orang tua, tapi itu gak diingat. Sama dengan adik kakak kita. Adik kakak kita berkata pedas sekali. Tapi selama ini yang cakap manis 25 tahun, kenapa Bapak Ibu gak ingat?
Yang ingat cuma sekali itu saja. Yang sekali itu aja. Coba kasih tahu kanan kirinya, jangan ingat yang sekali itu aja. Iya Bapak Ibu, itu masalah kita, yang kita ingat yang kecil itu saja. Sementara yang banyak itu kita lupa. Jadi kadang kita lupa bahwa kita juga adalah orang-orang yang sering menjadi pelaku yang melukai. Ya, kita juga kadang bisa mengabaikan orang, kita juga kadang bisa melukai orang. Maksud saya menyampaikan ini supaya kita menarik pada diri kita, kenapa aku sulit mengampuni, kenapa aku sulit mengasihi musuhku, kenapa aku sulit mengasihi orang yang kukatakan aku gak suka ya dengan dia, padahal aku ini pun pelaku, padahal aku ini pun penuh dengan kekurangan, padahal aku ini pun penuh dengan kelalaian, kelemahan, kadang perkataanku pun melukai. Kadang pikiranku dan perkataanku juga membuat kamu luka. Seharusnya kalau aku berpikir begitu, aku mulai melembutkan hatiku dan berkata, aku pun mulai harus menerima orang lain, menerima musuhku, mengampuni musuhku, berdoa buat dia, mengampuni dia, melakukan kebaikan. Melakukan kebaikan itu tidak sama dengan diam saja. Aku udah damai dengan dia Tan, tapi kalau untuk nolong enggak lah. Benci sih enggak, tapi tolong enggak. Itu sama seperti sebuah kisah satu kali serigala dikejar-kejar oleh pemburu. Dia lari, lalu sampai dia jumpa sama kelinci. Waktu dia tengok kelinci, aku minta tolonglah kelinci ini. Dia bilang sama kelinci, kelinci tolong ya, aku lagi dikejar-kejar pemburu. Nanti kalau pemburu itu datang, tolong kau bilang aku pergi ke kanan, nanti aku sembunyinya di kiri. Nanti ku kasih kau hadiah sepantasnya kalau kau berhasil menyelamatkan aku. Si kelinci semangat, oke. Lalu waktu pemburu itu sampai, dia tanya, kelinci kau lihat tadi kemana serigala? Lihat, kemana dia pergi? Ke kanan. Padahal serigalanya ada di kiri. Lalu pergilah pemburu itu lari ke kanan dan selamatlah serigala. Serigala keluar dengan senang dan dia bilang, makasih ya. Lalu kelinci panggil lagi, serigala kau udah janji tadi kan, kau mau kasih aku hadiah kalau kau selamat dari pemburu. Serigala bilang gini, harusnya kau tahu dengan tidak memakan dagingmu saja, aku sudah berbuat baik padamu, itu hadiah terbesar. Betapa sering kita gitu. Harusnya kau tahu ya, dengan aku gak membalas kau saja dengan perbuatan jahatmu, itu sudah hadiah besar untukmu. Itu bukan perbuatan mendoakan, memberkati, dan menolong sesuai dengan firman Tuhan. Itu tidak buat apa-apa. Itu bukan perbuatan yang menunjukkan perbuatan yang diajar oleh firman. Ada beberapa hal yang akan kita alami ketika kita mengasihi musuh kita. Saya rasa ini akan membangkitkan semangat kita, membuat kita kembali berkata pada diri kita, aku mau belajar untuk mengasihi musuhku. Karena ada hal-hal yang akan kita terima saat kita mengasihi musuh-musuh kita. Kembali kepada Matius 5 ayat 43 sampai 48. Kita baca ayat 45. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang tidak benar. Berkat yang pertama yang akan kita alami ketika kita mengasihi musuh kita, mengasihi musuh menjadikan kita anak Allah. Bagaimana mungkin Tan? Sejak saya percaya Yesus, saya kan sudah anaknya Tuhan. Saya kan sudah diangkat jadi anak-anaknya Allah. Lalu kenapa harus sejak mengampuni? Kok ada lagi pernyataan yang lain? Saya mau sampaikan begini Bapak Ibu. Kita diangkat jadi anak Allah. Benar, waktu kita percaya Yesus, kita menyatakan Yesus engkaulah juru selamat dalam hidupku, tidak ada Allah yang lain. Kita sudah jadi milik Kristus.
Tetapi pernyataan ini, hal ini juga akan ditunjukkan dengan tingkah laku kita. Salah satunya waktu kita bisa mengasihi musuh kita. Karena Bapak kita pun begitu. Kapan Tuhan mengasihi saya, mengasihi Bapak Ibu? Apakah setelah kamu datang berjemaat di sini? Kapan kamu dikasihi Tuhan? Apakah setelah kamu menerima Yesus dan meninggalkan perbuatan jahatmu? Apakah waktu dulu kamu masih mencuri, Tuhan tidak mengasihi kita? Tuhan mengasihi kita. Dulu waktu kecil saya pernah mencuri dan tertangkap. Dan hendak dilapor polisi. Katanya nakut-nakuti saya ya, karena masih TK, saya diajari teman saya, ayo kita ambil di ladangku, kemiri. Saya pikir kemirinya, karena saya polos saya ikut, ayo saya bilang. Sampai di sana rupanya dia tahu mana yang punya kemiri, aku nggak tahu ini punya kemiri atau enggak, dia lari saya tunggu. Akhirnya saya kedapatan, terus saya diikat. Nah yang ikat ini sebenarnya kan saudara ya, kampung sekampung ya, namanya sekampung. Dia cuman pingin buat saya jera gitu maksud dia. Kulapor polisi. Nah jolosnya saya pun kalau dibilang begitu, ampun. Nah saya ingat sampai sekarang, kalau cerita itu dengan mama yang ini, dia ngakak ketawa, itu lucu dia rasa. Saya pun dulu mencuri. Mungkin Bapak Ibu juga pengalaman dulu sudah jahat, ada perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Tapi sejak dulu pun Tuhan sudah mengasihi saya. Dan itu yang Tuhan ajar bagi kita. Tuhan juga menginginkan kita sebagai anak-anaknya mengasihi musuh kita. Karena itu yang akan memberikan kita satu label yang baru, predikat yang baru, kita adalah anak-anak Allah. Jadi kalau belum mengasihi, maaf, firman Tuhan berkata kamu belum anak-anak Allah. Yang kedua, apa yang akan kita alami? Ayat 46. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Yang kedua, jika kita mengasihi musuh kita, ada upah. Ada upahnya. Di sini dikatakan kalau kamu mengasihi yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Berarti tidak ada upah kalau saya hanya mengasihi orang yang mengasihi saya. Kalau saya selalu memberi makanan ke rumah kakak Daniel, si Tepu misalnya. Karena dia selalu juga memberi pada saya, apa upah saya? Enggak ada upahnya. Upahnya ya waktu kami tukar-tukar makanan, ya itu upahnya. Tapi misalnya kakak Daniel enggak pernah kasih apa-apa saya, dia omongin saya dari belakang, dia suka buat begini begitu, tapi saya tetap antar makanan. Itu yang ada upahnya kata firman Tuhan. Jadi mengasihi musuh ada upahnya. Yang pertama yang saya tahu, upah sukacita. Upah damai sejahtera. Upah ketenangan, di mana tidak bisa dibeli dengan uang, tidak bisa dibeli dengan harta, tidak bisa dibeli dengan jalan-jalan. Waktu kita jalan-jalan ke tempat yang banyak bunga, 1000 bunga, 10.000 bunga, kita lihat, wah, 5 menit pertama kita senang, cantik sekali ya, hati kita berubah. 10 menit kita masih senang. Hati kita berubah, nggak ingat lagi, nggak ada lagi persungutan di hati karena musuh yang ada di mana saja yang kita punya misalnya. Tapi waktu kamu kembali ke rumah, lewat kamu simpang rumahnya, sukacita itu hilang dan persungutan itu kembali datang. Artinya nggak bisa dibeli dengan jalan-jalan, nggak bisa dibeli dengan barang-barang yang mewah. Waktu pertama kamu pakai, senang kamu. Ada gelang cantik mewah, wow senang cantik. Tapi waktu jumpa lagi kamu sama dia pesta-pesta, dia pun punya gelang. Apalagi kalau gelangnya lebih mewah. Bisa tambah panas, tambah sakit. Ada upah bagi orang yang mau mengasihi musuhnya.
Ada upah yang disediakan Tuhan bagi orang yang mau mendoakan musuhnya. Ada upah yang Tuhan berikan bagi orang yang mau memberkati musuh-musuhnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, ayat 48. Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Harus sempurna di sini maksud firman Tuhan adalah kita harus melakukan firman. Jadi saya ambil poin yang ketiga, apa yang kita dapatkan saat kita mau mengasihi musuh kita. Mengasihi musuh itu artinya kita taat pada perintah Tuhan. Taat pada perintah Tuhan. Saya sangat senang kalau saya suruh anak saya, nakku jangan lagi kamu nontonnya, belajar. Iya mak, langsung dia matikan TV, dia belajar. Saya sangat senang waktu saya suruh nakku saatnya mandi, iya mak, lalu dia pergi mandi. Saya sangat senang waktu saya suruh nakku makan, dia ambil nasinya, dia makan sampai habis. Saya sangat senang kalau anak saya berbuat demikian. Untuk siapa dia makan? Untuk dirinya. Untuk siapa dia mandi? Untuk dirinya. Untuk siapa dia belajar? Untuk dirinya. Yang senang siapa? Saya. Saya pikir saya bisa menggambarkan Tuhan seperti itu. Untuk siapa kita mengampuni? Untuk Tuhan atau untuk kita? Untuk kita, tapi kok Tuhan senang ya? Kayak gitu tadi, seperti waktu kita suruh anak kita, nakku, cepat bangun, hari ini hari Minggu. Lalu dia bilang, iya mak, dia bangun. Itu untuk dia, bukan untuk saya sebagai orang tua, tapi yang senang saya. Sama waktu anak bapak ibu disuruh belajar, dia belajar sungguh-sungguh. Untuk siapa? Untuk dia. Kita mau kerja keras sampai sore, sampai malam supaya semua kebutuhannya terpenuhi, supaya dia bisa bersekolah, tidak ada kendala dalam biaya, dia mau capai setinggi-tingginya, semua impiannya dia bisa capai. Tidak pernah satu orang tua yang baik berpikir begini, supaya nanti dia sudah sarjana, dia bekerja, lalu di akhir tuaku dibangunkannya rumahku, dibuatnya villa di Paropo, supaya di masa tuaku nanti ada pembantuku, cuman goyang-goyang kaki aku. Ada kan berpikir begitu? Enggak ada. Justru yang saya lihat orang tua yang baik, anaknya sudah bekerja, sudah polisi, sudah dokter, dia masih bekerja di ladang. Di hatinya selalu berpikir begini, apa yang bisa kubuat buat anakku yang dokter tadi? Mana tahu ulang tahun nanti anaknya bisa kubelikan bajunya. Mana tahu nanti anaknya perlu mobil-mobil bisa kukasih. Itu hati orang tua yang baik. Waktu anaknya taat, dia bukan mau supaya nanti dia kembalikan untuknya, bukan. Kesenangannya adalah waktu anak ini taat akan apa yang baik yang dia ajarkan. Kesenangannya adalah waktu anak ini mau melakukan dengan segera apa yang Tuhan ajarkan. Itulah gambaran Tuhan kita. Dia begitu senang kalau kita dengan taat, dengan segera lakukan firman. Bukan untuk Tuhan. Bukan untuk kepentingan Tuhan Bapak Ibu, dia berkata kasihilah musuhmu. Tapi untuk kepentingan kita, supaya anakku ini baik, supaya anakku ini sejahtera, supaya anakku ini awet muda, supaya anakku ini panjang umur. Sebab kasihan sekali nanti kalau satu pelayanan semuanya petak semua mukanya karena banyaknya masalah, karena banyaknya simpanan-simpanan di hatinya, membenci sana, membenci sini, membenci situ, semua itu tidak dilepaskan, dibawa ke gereja dan kami tengok dari depan. Alangkah kasihannya kalau melihat orang-orang yang dipenuhi dengan hal yang demikian. Coba lihat kanan kiri do. Ya, aku ditawa kamu aman berarti ya teku. Kalau udah kamu lihat kamu ketawa ya aman berarti ya. Maksud saya Bapak Ibu Saudara, hari ini mari kita belajar semua. Kembali tidak pikirkan musuh itu adalah orang-orang yang jauh. Tapi mungkin saja orang-orang yang dekat seperti yang Daud bilang. Dia orang di rumahku. Dia temanku, dia kepercayaanku, dia orang yang bersama-sama kami masuk ke dalam rumah Allah. Tapi firman Tuhan berkata, kasihilah musuhmu, berbuat baiklah kepada musuhmu, berdoalah untuk
musuh-musuhmu. Mereka yang kita label, saya tidak tahu, secara pribadi saya sungguh tidak tahu Bapak Ibu, adakah di antara kita hari ini, yang pagi hari ini sampai saat ini, ada 1-2 orang yang kita label dan kita mulai berkata, aku gak suka dengan dia. Kalau berbuat baik, berbuat jahat enggak, tapi berbuat baik, udahlah, enggak lah, cukup lah. Itu sama dengan serigala yang berkata, enggak ku makan aja kau, udah hadiah besar itu. Tapi enggak ada satu kebaikan yang bisa dia kerjakan. Aku kalau benci dia memang enggak, tapi kalau duduk dekat, enggak lah, enggak lagi. Saya pikir itu bukanlah tindakan anak Tuhan yang mengasihi. Firman Tuhan berkata hari ini bagi kita, kasihilah siapa saja yang Tuhan ingatkan buat saudara pagi hari ini, yang mungkin sudah melukai hati, yang mungkin sudah membuat engkau merasa tersakiti. Mereka adalah orang-orang yang sebenarnya mengasihi kita. Mereka sebenarnya juga selalu berjuang menerima kita. Mereka juga berjuang memaafkan kita selalu. Tapi mereka tidak sempat menceritakan. Orang tua kita yang saudara benci, yang saudara berkata dia tidak bertanggung jawab, sehingga saudara berkata aku tidak pernah punya orang tua, bukan berarti dia tidak pernah memikirkan sesuatu yang baik pada kita, karena dia tidak cerita saja. Sebenarnya juga berpikir mungkin kelemahan dalam ekonomi, mungkin kelemahan dalam tenaga, keterbatasan dalam pemikiran atau apa saja. Tetangga kita mungkin saudara berkata dia nggak pernah ada baiknya. Selama kami di sini jahatnya saja. Bapak ibu itu belum tentu, bisa saja tanpa kita sadari mereka selalu memikirkan suami atau istri kita. Nggak baik dia, nggak pernah ada baiknya. Dia pergi, dia tinggalkan saya, nggak ada baiknya. Itu dari pemikiran kita, mungkin dengan keterbatasannya dia juga berusaha memperbaiki, tapi dengan kekuatannya dia belum bisa. Dia berusaha untuk membuat sesuatu yang baik, tapi dia terbatas. Sama seperti kita waktu kita melakukan perbuatan yang melukai. Bukan maksud kita, tapi itu yang terjadi. Menjadi bagian kita adalah kita belajar mengasihi musuh-musuh kita. Karena sebetulnya mereka juga adalah orang yang mengasihi kita dengan tulus. Cuman belum kita lihat saja bagaimana bentuknya dalam dia mengerjakannya bagi kita. Hari ini kiranya firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi kita semua anak-anak Tuhan. Hiduplah dalam kasih, mengasihilah satu dengan yang lain, bukan hanya kepada sesama kita, terlebih kepada orang-orang yang bukan sesama kita. Ya, kita mau mengasihi, kita mau memaafkan, kita mau mengampuni.